Ya, status kemuliaan dan kesucian ruh ya, kemuliaan jasad itu kalau dilihat dari marga, berarti Allah itu nggak maha adil. Itu kita sudah mendustakan sifat dari Allah yang maha adil kalau hanya menentukan surga nerakanya seseorang itu hanya berdasarkan dari genetik. Lawang itu bukan keinginan kita kok, kita mau jadi apa. Lagian juga bisa saja saya ini juga keturunan dari Nabiullah wa Rasulullah Muhammad. Siapa yang bisa menafikan itu? Gak ada yang bisa memastikan apakah saya ini bukan bani dari Rasulullah Muhammad, anak cucu atau keturunan dari beliau. Apakah berarti saya itu adalah pasti masuk surga? Hmm. Dibilang Bun, agama itu tidak bisa dirasionalkan dengan akal sehat. Agama itu riwayat. Ya udah, kalau udah seperti itu kita terima ketetapannya. Contoh diantaranya sholat di masjidku, kata Rasulullah ya, Masjid Nabawi, itu pahalanya lebih jauh daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Kenapa kita nggak iri dengan hadis itu? Kalau kita sholat di masjid kampungnya masing-masing dapat 1, di sana dapat 1000. Ini dasar hadis loh. Nah, itulah tadi bahwasanya selama orang-orang yang mengalir di dalam tubuhnya darah baginda Nabi Muhammad itu ada kemuliaan secara nasab. Walaupun maaf cakep, beliau itu pengetahuannya kurang. Udah menang 1. Apalagi beliau alim alamah, kemudian ada darah di dalam tubuhnya darah baginda Nabi Muhammad. Itu plus. Jadi tidak bisa dinafikan bosnya orang-orang seperti itu bisa disamakan dengan orang-orang biasa. Jelas jauh lebih mulia daripada orang-orang biasa, begitu Bun. Ibundaku, sunnah itu hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Sunnah itu ada 3 ya Bunda. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu apa? Sunnah yang dilakukan oleh orang lain, Nabi membenarkan itu. Itu namanya takririyah. Ada sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad selain yang wajib, itu dinamakan sunnah ataupun kauliyah. Itu loh Bunda. Iya Bang El, sunnah itu kan ada sunnatan hasanah, ada sunnah sayyi'atan. Ada sunnah yang ranahnya perintah, ada sunnah yang ranahnya larangan. Itu Bang El. Jadi kalau sunnah ya, sunnah yang tergolong perintah itu dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah wajib, mubah sunnah. Kalau ibarat kata medali, medali emas, medali perak, nah gitu. Kemudian ada sunnah yang ranahnya larangan, yang mana itu adalah sunnah yang hukum atau fikih amaliyahnya haram, makruh tahrim, makruh tansi, dan mubah. Ini tergolong sunnatan sayyi'atan. Termasuk sunnah sayyi'atan itu adalah bid'ah dalalah ini. Termasuk sunnatan hasanah ini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini adalah istilah lain untuk sunnah khulafaur rasyidin. Bunda, sunnah itu hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Apakah mungkin baginda itu melakukan hal-hal yang diharamkan? Apakah mungkin baginda Nabi itu melakukan hal-hal yang dimakruhkan? Apalagi tahrim kan? Coba Bunda analisa lagi bahwa narasi seperti itu dari mana bersumber, kemudian dibenarkan. Apakah secara faktual yang diambil dari ulama ternama atau ulama yang abal-abal? Itu sunatan hasanah ya. Itu kalau sunatan hasanah yang diamalkan oleh Rasulullah, yang diteladankan Rasulullah, itu sunatan hasanah. Bukan sunatan sayyi'atan, jadi bedakan. Yang dijadikan, yang diamalkan itu, yang tergolong perintah itu adalah sunnatullah, bukan sunnatul adajjal. Begitu Pak El. Jadi ada beberapa pengertian tentang lafal ini. Nah, inilah sebenarnya kalau kita bermain di permainan istilah, karena lafal sunnah ini kan tidak pernah
jarang ditranslate atau diterjemahkan Indonesia, sehingga lafal ini sering di keliromologi begitu. Jadi kalau Anda mau mengacu kepada upah-upah pahala, upah-upah hidup, upah kudus ataupun upah terang, berarti itu fokus kepada apa yang disebut amalan amalan apa namanya ya, amalan kebajikan. Nah itu ranahnya pasti perintah, sunnatullah yang ranahnya perintah. Dari mana lagi kita ambil petunjuk-petunjuk kalau bukan dari Alkitab ataupun kitabullah bernama Al-Quran, ya. Kalamullah, kalimatullah, edisi penutup bernama Al-Quran. Dari situ kita ambilnya. Diskualifikasi, mispersepsi. Mispersepsi, Pak El. Dimispersepsikan karena ini lafal sunnah ini ya, double N ya, itu sering diserap mentah-mentah lafalnya, jarang ditranslate. Jadi kadang dikelirumologikan dengan lafal sunnah yang hanya satu N-nya. Karena kalau kita ngomong sunnah yang double N berarti itu merujuk kepada ritual atau amalan. Tetapi kalau kita merujuk kepada sunnah yang satu N-nya itu merujuk kepada hukum atau fikih amalia, yang levelnya itu kalau kita ibaratkan medali, ya medali perunggu, medali perak. Sunnah ada yang wajib ini yang medali emas. Jadi sunnah yang hukum fikih amalianya wajib, dan sunnah yang hukum atau fikih amalianya sunnah. Nah itu bedakan sunnah dengan sunnah. Bundaku, bundahara. Hukum Islam ada berapa? Ada wajib, haram, sunnah, mubah, kemudian apa lagi tuh? Itu diantaranya hukum yang ada dalam syariat. Jadi wajib sendiri, haram sendiri, sunnah sendiri, mubah sendiri, khilaful aula sendiri. Ya hal-hal demikian itu mempunyai klarifikasi definisi yang berbeda. Contoh yang sunnah terbagi menjadi 3. Di antaranya sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Udah sunnah itu, jadi nggak ada lagi macam-macam sunnah yang wajib, sunnah yang makruh. Bagaimana mungkin sunnah itu ada yang haram, sedangkan sunnah itu hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda Nabi Muhammad disucikan daripada perihal seperti itu. Enggak, sunnah itu kan sunnah hasanah ya, tidak semua sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'atan, bid'ah dalalah. Nah apakah sunnah sayyi'atan ini diamalkan oleh Rasulullah? Enggak. Bid'ah dalalah yang tergolong sunnatan sayyi'atan apakah diamalkan oleh Rasulullah? Tidak. Bahkan tidak diamalkan oleh khulafaur rasyidin, boro-boro Rasulullah. Jadi sunnah itu jangan disempitkan hanya ranah sunnatan hasanah atau sunnah hasanah. Kalau dia dalam satu kalimat digabungkan sunnah, lafal sunnah ini dengan kalimat itu tidak mandiri, dia itu berubah menjadi T. Jadi sunnatan hasanah. Tapi kalau dia menjadi 2 lafal, sunnah baru hasanah, nah ini akhiran kata sunnah ini pakai akhiran H, bukan dengan lafal T. Nah itu penggunaan kata itu, kalimat itu seperti itu, Pak El. Jadi jangan disempitkan sunnah ini hanya sunnatan hasanah, karena ada sunnatan sayyi'atan atau ada sunnatul ad-dajjal al-masih la'anatullah alaih. Tidak semua sunnatullah. Sebenarnya sunnatul ad-dajjal juga ini sunnatullah juga, hanya saja untuk membedakan bahwa ini sunnatul ad-dajjal artinya sunnatullahnya yang diselisihi gitu loh. Adalah dibalik perintah dijadikan larangan, larangan dijadikan perintah.
perintah Tuhan itu diamalkan, dijauhi, kemudian larangan Tuhan diamalkan. Nah, itu sunnatul ad-dajjal, begitu maksudnya. Tapi informasinya ini juga dari Allah. Sebenarnya kalau kita pahami dengan lafaz sunnah dan sunat, itu tidak ada perbedaannya. Kalau sunnah itu berarti diwakaf, hak tak marabuto ya. Itu ketika diwakaf menjadi hak. Kalau dia terbaca ya maka terbaca tak. Itu diantara lafaz sunnah dan sunat itu nggak ada perbedaannya. Dan yang saya masih janggalkan itu ya Bun, ada sunatullah, ada sunatul rasul. Nah, itu baru nanti nisbatnya ke mudhaf ilai. Kalau sunatullah berarti ketetapan yang diperintahkan oleh Allah ataupun yang dilarangnya. Kalau sunatul rasul, hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Begitu kiranya Bunda. Ya, sunnatullah itu pasti sunnatul Rasulullah ya, sunnah Rasulullah. Sunnah Khulafaur Rasyidin juga termasuk. Sunnatul muslimin wal muslimat itu juga termasuk sunnatullah. Begitu pula sunnatul ad-dajjal termasuk sunnah Rasul ad-dajjal. Sunnah gerombolan kufar wal musyrikin wal kafirin. Nah, itu juga sunnah juga, itu masuk sunnatul ad-dajjal al-masih la'natullah, karena menjadi kontra dari sunnatullah, menjadi kontra dari sunnah Rasulullah, menjadi kontra sunnah mukminin wal muslimin. Jadi kalau kita udah ranah medsos, kalau kita mau share ke publik itu bukan lagi kita istilahnya mau mencari-cari, karena kita sudah ada modal semua. Jadi kita semua ada bahan. Jadi yang kita lakukan itu kalau kita sudah masuk di ranah medsos, dibantah aja ya. Tetapkan apa yang disampaikan seseorang itu, Pak El, apakah itu keliru atau udah tepat. Kalau dikeliru maka dikoreksi, kalau udah tepat ya dibenarkan dan kemudian disiarkan lagi. Begitu. Kalau baru menyatakan dari mana berarti Anda nggak punya modal untuk bermedsos. Begitu Pak El. Jadi ditentukan aja kalau ada yang share informasi di ranah medsos itu, karena kita ini ranahnya udah sebenarnya dalilnya itu bukan dalil nakli lagi kita mainkan, tapi dalil akli. Dalil yang udah terolah, udah tercerna. Ibarat kata kalau kita ngomong tentang pakaian, ini kita sudah jadi barang nih, kita sudah di pakaian, bukan lagi ulat sutra, bukan kita lagi belum tidak mengenai pohon-pohon murbei ini, enggak. Kita sudah dalam taraf udah jadi pakaian gitu. Nah, kalau ini udah jadi pakaian, kita tinggal katakan benar tidak ini pakaian atau bukan pakaian. Kalau kita klaim itu pakaian tapi ternyata bukan pakaian, nah di situ kita harus punya kemampuan untuk menilai ini beneran pakaian tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan, gitu. Jadi kalau mau dari mana, wah berarti kita harus kembali ke PAUD dong. Bunda, coba kirim tekstualnya ya yang masih original, bahwa sunnah itu terbagi sekian, ada sunnatul dajjal dan sebagainya. Coba artinya kirim tekstualnya ya. Kalau pakai analisa saja kadang-kadang kita salah pengutipan. Entah dari siapa itu sumbernya, itu yang nanti akan kita selesai dalam membahas seperti ini. Padahal sebenarnya simpel, sunnah itu terbagi menjadi 3, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Udah. Ya bawa saja. Saya siap menerima. Saya itu wise ya, mau terbuka untuk dikritisi, dikoreksi. Jadi kalau penyampaian saya itu ada yang keliru, ya monggo dikoreksi aja. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mengoreksinya dengan membawa data, ternyata apa yang Anda kutip itu adalah salah penulisan atau apa, ya monggo silakan tunjukkan aja di mana letak salahnya.